Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zevanya Dwi Cahya. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika FKIP UKSU. Di video kali ini saya akan membawakan pembelajaran inverse komposisi fungsi dengan model pembelajaran scientific learning. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar anak-anak? Luar biasa, mantap. Coba sekali lagi, apa kabar anak-anak? Luar biasa, mantap. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Coba kalau bukti untuk anak-anak siap belajar, dicek dulu kanan kirinya, di atas meja, di bawahnya. Adakah sampah di sekitar kalian? Oh iya, silakan Sadila bisa dibuang dulu sampahnya. Nah, selanjutnya coba dicek alat tulisnya. Sudahkah disiapkan buku mata pelajaran? Apa hari ini? Matematika. Betul sekali. Sudah siap semuanya? Siap. Dan adakah yang tidak hadir hari ini? Belum. Nah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, apa yang kalian harapkan saat belajar matematika? Mungkin ada, Leona sudah sempat menjawab. Apa Leona? Saya ingin lebih rajin belajar, Bu. Leona ingin lebih rajin belajar. Ada lagi? Yonas. Ingin banyak latihan soal. Pengen banyak latihan soal. Ada lagi anak-anak? Oh, Elisa, silakan Elisa. Saya pengen lebih rajin lagi buat mengerjakan PR. Dari harapan-harapan kalian, mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang menjadi harapan anak-anak bisa tercapai dan sekaligus kita berdoa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, apakah ada yang ingat slogan Ora et Labora? Bu, Oh iya Dewi, apa itu artinya? artinya berdoa dan bekerja. Betul sekali. Jadi apa yang kita harapkan, yang kita doakan tadi tidak hanya didoakan, tetapi semoga anak-anak semua bisa bekerja untuk melakukan apa yang kita doakan. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mengamati. Apa yang akan kita amati? Yang akan kita amati adalah video. Jadi di video ini, pada videonya akan muncul pertanyaan. Untuk itu anak-anak semua harus menonton video dari awal hingga akhir. Jangan ada yang ngelamun supaya dapat menjawab pertanyaan ini. Sudah siap menonton video? Sudah, Bu. Oke, mari kita saksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tim Voice SMA Lab Satya Wacana baru saja mengikuti perlombaan paduan suara di Jepang dan puji Tuhan berhasil mendapatkan juara 1. Saat pergi ke Jepang, tim paduan suara kita perlu melewati 2 gabungan proses perjalanan yang dapat kita analogikan ke dalam konsep fungsi komposisi. Tim paduan suara bisa kita misalkan sebagai X. X berangkat dari Salatiga lalu transit di Jogja menggunakan bus, di mana prosesnya bisa kita sebut sebagai fungsi BX. X melanjutkan perjalanannya dari Bandara Jogja ke Jepang dengan menggunakan pesawat. Dalam proses perjalanannya bisa kita sebut sebagai fungsi PX. Gabungan 2 proses perjalanan tadi merupakan hasil dari substitusi fungsi BX ke fungsi PX. Disebut sebagai apakah gabungan dari 2 fungsi ini? Oke, hal ini sudah kita pelajari ya. Disebut apa tadi? Coba salah satu angkat tangan aja. Silakan Dani. Komposisi fungsi P dan B. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, kita lanjut ya videonya ya. Gabungan fungsi ini disebut sebagai fungsi komposisi P bundaran B dari X. Jika kepulangan mereka menggunakan cara yang sama dengan keberangkatannya, bagaimana ya cara menentukan kebalikan atau inverse dari fungsi komposisi P bundaran B dari X? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Yuk kita selidiki. Nah, di sini kita bisa melihat, kita sudah mempelajari inverse dari P bundaran BX. Itu gimana ya caranya anak-anak? Saya, Bu, Gimana tuh Fania? menentukan komposisi fungsinya dulu, baru diinverskan dulu. Betul sekali, tapi itu yang kita pelajari kemarin. Hari ini permasalahannya adalah di sini ada 2 pilihan, yang mana yang dikomposisikan itu bukan fungsinya, tapi inverse-nya. Ibu mau ajak anak-anak semua untuk men-scan Mentimeter buat tulis dugaan kalian. Barcode
dari Mentimeter yang tadi, silakan di-scan ya anak-anak. Baik anak-anak, ini adalah hasil dari hipotesis kalian. Yang memilih sebelah kanan ibu yang ini ada 4 siswa, dan yang di sebelah kiri ibu ada 6 siswa. Baik, pembelajaran kita hari ini akan membuktikan hipotesis mana yang benar. Dengan tujuan pembelajaran, ada yang mau membacakan anak-anak? Saya Bu. Oh ya, silakan Ika. Menyelesaikan inverse dari komposisi fungsi dengan cara yang efektif. Baik, terima kasih Ika. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Ibu punya 5 langkah pembelajaran. Yang pertama adalah observasi, yaitu mengamati. Yang kedua adalah question and hypothesis atau menanya dan merumuskan hipotesis, di mana kedua langkah ini sudah kita lakukan di menonton video ya. Selanjutnya setelah ini kita akan bersama-sama mengumpulkan informasi dan juga menalar atau mengolah informasi lewat mengerjakan LKPD. Ini udah Ibu siapkan. Dan di langkah yang terakhir nanti kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan cara bernyanyi. Siapa yang di sini suka bernyanyi? Nanti kita akan bernyanyi bersama ya. Anak-anak silakan berkelompok dengan anggota 2 siswa. Ibu sudah membaginya. Silakan disimak pada media yang Ibu bagikan ini. Nah, nanti kelompok 1 akan mengerjakan soal nomor 1 atau kolom 1, kelompok 2 soal 2, begitupun seterusnya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Silakan tanpa bersuara duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakan. Dan selanjutnya maju ke depan untuk melaporkan hasil pekerjaan masing-masing kelompok dan menuliskannya di papan tulis. Mengerti? Mengerti, Bu. Bagi kelompok yang sudah selesai mengerjakan, silakan tulis jawaban kalian di layar. Baik, dari data yang sudah kita kumpulkan, kita mau amati nih, inverse dari F bundaran G itu sama dengan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bawah, yang paling bawah ya. Oke, ini sama berarti. Berarti anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya. Sekarang, jadi inverse dari F bundaran G itu sama dengan yang mana? Yang ini ya. Oke. Nah, tadi kan Fania di awal bilang gimana caranya Fania untuk menentukan inverse dari komposisi fungsi? Menentukan komposisinya dulu. Komposisi dari apa Fania? Dari kedua fungsi. Oke, kemudian Baru diinverskan. diinverskan dari komposisi yang dihasilkan pada langkah 1. Kemudian kita sudah menemukan cara yang kedua yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyebutkan? Silakan Janika. Kalau cara kedua itu yang pertama menentukan inverse dari masing-masing fungsi. Inverse dari masing-masing fungsi. Setelah itu diapakan? Menentukan komposisinya. Menentukan komposisi inverse yang didapatkan. Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, pertanyaannya, kapan ya kita menggunakan cara 1 dan kapan kita menggunakan cara yang kedua? Oke, di sini Ibu sudah siapkan ada 3 soal. Nah, bisa anak-anak cermati dulu. Melalui soal ini, anak-anak bisa mengetahui nih, kira-kira mana ya, kan tadi kita sudah belajar yang menggunakan cara 1 dan menggunakan cara 2. Silakan anak-anak untuk berdiskusi dulu. Oke, waktu berdiskusi sudah selesai. Silakan yang mau menjawab nomor A pakai cara yang mana ya kita? Saya Bu, Gimana Mas Yohanes? Silakan. pakai cara yang kedua. Ibu tulis dulu ya, pakai cara yang kedua. Kenapa tuh Mas Yohanes? Karena sudah diketahui fungsi F inverse sama G. F inverse dan G inverse. Sehingga setelah itu Jadi tinggal mengkomposisikannya. mengkomposisikannya. Betul ya anak-anak ya? Betul. Selanjutnya yang poin B, siapa
Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Leona, silakan. Memakai cara yang kedua juga Bu. Oh, ini juga cara yang kedua. Kenapa tuh Leona? Karena lebih mudah F-nya diinverskan dulu. Oh, ini lebih mudah. Sebentar ya, lebih mudah. Daripada G inversnya diinverskan Bu. Kenapa ini lebih mudah Leona? Karena merupakan fungsi linier. Oke, betul sekali. Kita lanjut ke poin C. Siapa yang mau menjawab anak-anak? Saya Bu. Silakan Dewi. Lebih mudah pakai cara yang pertama. Cara yang pertama. Tadi sudah cara kedua, sekarang cara pertama. Kenapa tuh Dewi? Karena di soal C itu lebih mudah menginverskan G inversnya. G inverse-nya lebih mudah diinverskan. Kenapa Dewi? Karena G inverse itu fungsi yang linier. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kita sudah memasuki langkah pembelajaran yang kelima. Sesuai dengan yang Ibu bilang di awal, kita akan menarik kesimpulan dengan bernyanyi bersama. Anak-anak semua tahu film Jumbo? Tahu. Viral ya kemarin ya. Tahu lagu Selalu Ada di Nadi? Tahu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu tersebut, tapi liriknya kita ganti sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Ayo teman, belajar bersama, kita akan buat berhasil. Pastilah ibu memang ingin kau bisa. Komposisi inversnya juga pasti bisa. Ada dua solusinya yang bisa kamu pilih. Udah siap masuk ke ref? Oke. Pertama, kamu tentukan kedua fungsi yang ada, lanjutkanlah dengan hasil komposisi fungsinya. Terakhir, tentukan inverse dari komposisi itu. Usailah dari cara yang pertama. Termasuk cara yang kedua. Kamu tentukan inverse dari masing-masing fungsinya sebelum akhirnya langkah terakhir. Tentukan komposisi dari inverse itu. Usailah dari cara yang kedua. Terima kasih anak-anak sudah bernyanyi bersama Ibu. Nah, kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Bagian mana nih yang paling asik atau mungkin ada yang membosankan? Ada yang mau sharing mungkin? Jessica? Yang paling asik yang menyanyi. Oh, yang paling asik menyanyi. Kalau yang membosankan ada nggak anak-anak? Semuanya suka ya. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran? Coba kasih emotnya dulu. Pembelajaran selanjutnya adalah kuis inverse komposisi fungsi. Jadi anak-anak harus mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan boleh menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.